Anissa Kidatul Izzati, dan kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 dari laporan praktikum kelompok 8 yang berjudul Aku Bisa Jadi Hebat, Percaya Diri, Berani Salah, dan Berani Bermimpi. Nah, kelompok kami itu mengambil tema meningkatkan self-esteem dan self-confidence, terus growth mindset, dan menyusul goal setting. Karena kami tuh ngelihat bahwa masa anak-anak, khususnya di usia kelas 5 SD itu adalah masa yang paling penting dalam membentuk kepribadian anak. Nah, di usia ini anak-anak itu mulai belajar menggali potensi diri, membangun rasa percaya diri, dan berlatih menghadapi berbagai tantangan di sekitar mereka. Tapi sayangnya masih banyak banget anak-anak yang mereka tuh takut salah, mereka ngerasa minder atau ragu buat mencoba hal-hal baru. Padahal penelitian itu menunjukkan bahwa self-esteem atau harga diri yang baik itu bisa membantu anak itu bisa jadi lebih berani, lebih positif, bahkan bisa menekan perilaku negatif seperti bullying. Selain itu, anak dengan rasa percaya diri yang tinggi juga cenderung memiliki hasil belajar yang pastinya lebih baik. Karena itulah kami ini mengangkat tema-tema tersebut supaya anak-anak itu bisa belajar untuk lebih percaya diri, terus mereka tuh nggak takut gagal, dan mereka tuh berani bermimpi besar. Nah, konsep growth mindset juga kami angkat di sini karena menurut teori, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru merupakan kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik lagi. Jadi kami percaya kalau anak-anak sejak dini itu udah paham bahwa gagal itu wajar. Mereka akan tumbuh jadi pribadi yang lebih tangguh dan optimis. Nah, selain itu, kami juga menanamkan pentingnya goal setting, yaitu kemampuan menyusun cita-cita dan langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Jadi kita jelasin beberapa langkahnya juga. Nah, dengan begitu anak-anak bukan cuma percaya diri dan semangat, tapi juga punya arah hidup yang jelas. Jadi mereka tahu mereka harus gimana untuk mencapai cita-cita mereka. Nah, dalam kegiatan ini kami menggunakan metode yang sederhana dan pastinya menyenangkan buat anak SD, yaitu presentasi PowerPoint, dan kita menampilkan video pendek juga biar anak-anak itu nggak bosen ketika mengikuti kegiatan. Nah, dari latar belakang tadi kita merumuskan tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah gimana cara meningkatkan self-esteem dan self-confidence supaya anak itu sadar bahwa mereka itu punya kelebihan masing-masing. Terus yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan growth mindset dan kemampuan regulasi emosi supaya mereka itu paham bahwa gagal itu merupakan hal yang wajar asalkan mereka mau terus belajar. Dan yang ketiga itu bagaimana cara membantu anak-anak menyusun goal setting serta membangun motivasi jangka panjang biar mereka ini punya gambaran tentang cita-cita mereka di masa depan dari sekarang. Nah, untuk tujuan dari kegiatan ini tentu saja sejalan ya sama rumusan masalah yang tadi, yaitu pastinya untuk meningkatkan self-esteem dan self-confidence anak-anak kelas 5 SD. Terus yang kedua, menumbuhkan growth mindset dan kemampuan regulasi emosi. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga itu membantu mereka dalam menyusun goal setting dan membangun motivasi jangka panjang. Lalu, jadi kami berharap juga ya lewat kegiatan ini anak-anak itu bisa lebih mengenal diri mereka sendiri. Mereka lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tantangan ke depannya. Nah, untuk manfaat kegiatan ini juga punya banyak manfaat ya. Bagi peserta kegiatan ini tuh tentunya membantu mereka mengenali potensi diri, terus membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan pola pikir positif. Jadi mereka juga belajar mengatur emosi dan menghadapi kegagalan dengan cara yang sehat.
Jadi biar mereka itu nggak ngerasa minder gitu loh ketika mereka mengalami kegagalan. Nah, bagi kami sebagai fasilitator, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga untuk memahami bagaimana cara efektif menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi pada anak-anak. Dan bagi lingkungan sekitar ya, kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan suasana yang lebih positif, terus saling mendukung dan inspiratif bagi perkembangan anak-anak. Nah, untuk metode pelaksanaan kegiatan ini, itu pelaksanaannya kami menggunakan dua metode utama, yaitu metode ceramah dan praktik langsung. Jadi kami nggak hanya memberikan penjelasan, tapi juga ngajak anak-anak itu untuk aktif bermain dan mencoba langsung hal-hal yang bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Misalnya nyuruh mereka maju untuk kita menyuruh mereka maju untuk perkenalan diri dan menyebutkan cita-cita mereka itu apa aja, dan dari situ kan berarti kita itu mengajarkan mereka gimana biar percaya diri seperti itu. Dan untuk bab selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 yang membahas mengenai gambaran umum dari instansi tersebut, yakni SDN Margorejo 3. Yang pertama ada profil instansi. Profil dari SDN Margorejo 3 adalah merupakan salah satu sekolah dasar yang berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, SDN Margorejo 3 ini sendiri didirikan pada tanggal 31 Desember tahun 1983 dengan nomor SK yang ada di dalam laporan hasil kita. Dalam kegiatan pembelajaran, sekolah yang memiliki 595 siswa ini dibimbing oleh 31 guru yang berprofesional di bidangnya masing-masing dengan dikepala sekolahi oleh Ibu Astuti Anggraini, dan operator yang bertanggung jawab atas keseluruhannya adalah Ibu Hernawati. Visi dan misi Untuk visi dan misi dari SDN Margorejo 3 ini sudah kita tampilkan di laporan kita. Visinya ada 3 dan misinya ada 9. Dengan bervisi terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter dan berwawasan global, berkarakter menerapkan karakter profil pelajar Pancasila di segala aspek kehidupan, dan berwawasan global menumbuh kembangkan sikap toleransi berwawasan pergaulan global agar tercipta rasa dan sikap estetika dan etika berdasarkan profil pelajar Pancasila. Misinya ada 9, diantaranya yang pertama meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan, dan seterusnya. Bidang usaha atau layanannya di sana terdapat ada kantin dan UMKM yang juga membantu memajukan ekonomi sekolah, dan peran instansi dalam dunia. Untuk poin selanjutnya ini adalah peran instansi dalam dunia industri atau profesi. SDN Margorejo 3 ini berperan sebagai lembaga pendidikan dasar yang menjadi sarana pembelajaran bagi seluruh warga Indonesia, baik peserta didik maupun tenaga pendidik. Oke, selanjutnya yaitu bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya, di mana di hasil pengalaman dan yang didapat atau pelaksanaan dalam kegiatan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dan seluruh anggota kelompok. Nah, melalui kegiatan ini kami berharap peserta didik tingkat sekolah dasar dapat mengambil atau memahami penyampaian materi tentang self-esteem, self-confidence, regulasi emosi, serta upaya dalam mencapai cita-cita menuntut penyesuaian bahasa dan metode agar lebih dipahami oleh anak. Nah, selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman dalam mengatur dinamika kelompok, mulai dari perencanaan, pembagian tugas, hingga pelaksanaan di lapangan. Nah,
Lalu selanjutnya yaitu ada keterampilan yang harus didapat, yang dimana melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan ini penulis memperoleh berbagai keterampilan yang relevan dengan bidang pengembangan diri dan komunikasi, yang dimana keterampilan komunikasi edukatif dapat didapat dalam praktikum ini. Lalu yang kedua yaitu keterampilan manajemen emosi, yang dimana kita berusaha untuk meregulasi atau mengatur emosi kita agar tidak menjadi stres atau depresi nantinya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu keterampilan kerjasama tim, di mana kami berharap dari praktikum ini kerjasama tim atau bentuk bagaimana kita nantinya dalam bekerjasama sebagai tim dapat kita pelajari dari hal-hal ini. Lalu yang selanjutnya yaitu keterampilan observasi dan empati, yang dimana kemampuan dalam memahami perilaku ekspresif dan kebutuhan emosional peserta didik, sehingga pendekatan yang diberikan dapat lebih tepat dan tepat sasaran. Lalu hubungan antara teori dan praktik. Hubungan antara teori dan praktik ini yang dimana dalam pengembangan diri yang dilaksanakan memiliki hubungan erat antara psikologi dan penerapan dalam praktik, yang dimana kami seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam tema ini yaitu mencakup self esteem, self confidence, dan growth mindset, yang dimana self esteem sendiri itu kita mengajarkan untuk anak-anak didik selalu percaya diri dan mengenali diri mereka, serta menumbuhkan pemikiran atau sudut pandang mereka di masa depan nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi kinerja diri, yang dimana selama pelaksanaan kegiatan pelatihan di sekolah dasar penulis supaya menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan. Dalam proses tersebut kami pribadi sudah cukup baik, terutama dalam hal partisipasi aktif dalam diskusi kelompok serta keterlibatan langsung dalam penyampaian materi kepada peserta. Lalu selanjutnya yaitu kontribusi terhadap investasi. Kami berharap kontribusi kami dapat setidaknya sedikit membantu untuk pelajar maupun siswa-siswi di SDN Margaret 3 agar dapat menumbuhkan pola pikir mereka dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada penutup dan saran, yang dimana dalam kesimpulan kami memberikan dampak positif bagi peserta dalam membangun kesadaran diri, kepercayaan diri, serta pandangan positif terhadap proses belajar dan masa depan melalui materi self dan self confidence. Kami berharap dari materi-materi yang kami sampaikan di SDN Margaret 3 dapat membantu peserta didik dalam menumbuhkan rasa percaya diri mereka serta menggali pola pikir maupun rancangan masa depan mereka, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada lampiran atau dokumentasi dalam kegiatan, di mana pada tabel 1 kami di lampiran 1 merupakan dokumentasi foto bersama dengan siswa-siswi didik di SDN Margaret 3. Lalu selanjutnya pada tabel 2 yaitu penjelasan tentang self confidence yang dijelaskan oleh Pak Ardel. Lalu pada tabel 3 yaitu penjelasan self esteem yang dijelaskan oleh Mbak Anissa. Dan yang keempat pada tabel 4 yaitu penjelasan growth mindset atau penumbuhan cita-cita pada siswa-siswi SDN Margaret 3 yang dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Afalagibi. Lalu yang terakhir yaitu pembagian hadiah kepada siswa-siswi yang bisa menjawab maupun yang ikut berpartisipasi dalam tanya jawab di akhir sesi. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun pernyataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.